Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Kali ini bahasan kita masih bab 2 mengenai Al-Quran surah Az-Zalzalah, masih berkaitan dengan fenomena alam dan hukum alam. Surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surah Az-Zalzalah ayat 1 dan ayat 2 penjelasannya. Pada ayat 1 dan 2 ini Allah menunjukkan fenomena alam yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan dengan mengatakan apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, fenomena alam yang dimaksud dalam ayat ini adalah bumi berguncang dengan dahsyat sehingga beban-beban berat yang ada di kandungnya, yang ada di dalamnya, yang dikandungnya itu dikeluarkan. Kita bisa bayangkan kengerian yang terjadi ketika bumi itu bergoncang dengan dahsyat, kemudian segala sesuatu yang tersimpan di dalam bumi itu dikeluarkan oleh Allah, dikeluarkan oleh bumi. Jadi betapa dahsyatnya. Misal gempa bumi yang terjadi tiada henti. Jangankan dalam waktu yang lama, dalam waktu yang singkat saja ketika gempa bumi itu terjadi, maka kita akan merasa ngeri. Kemudian misalkan tsunami yang sering terjadi, semuanya sangat menakutkan dan merepotkan manusia. Semua ini goncangan bumi, tsunami yang terjadi, gempa bumi yang terjadi, tsunami yang terjadi merupakan awal daripada datangnya hari kiamat. Jadi bahasanya barangkali begini, gempa bumi yang terjadi, tsunami yang terjadi ini belum ada apa-apanya ketimbang nanti terjadinya hari kiamat dengan guncangan yang dahsyat. Kemudian ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga ini digambarkan kebingungan manusia atas terjadinya guncangan tersebut. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi pada bumi itu? Kemudian mereka terbelalak ketakutan melihat peristiwa pada hari kiamat. Mereka bingung mencari tempat bersembunyi dan tempat berlindung. Padahal kita tahu bahwa ketika terjadi kiamat, sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dan tempat untuk berlindung, karena semua sudah hancur. Nah, kemudian fenomena alam yang sangat menakutkan itu membuat manusia kocar-kacir, lari tunggang langgang. Pada hari itulah saatnya manusia kembali kepada Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dikerjakan dan yang telah dilalaikan. Jadi semua apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini dan semua apa-apa yang kita kerjakan, yang kita lalaikan daripada perintah Allah, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang keempat dan yang kelima. Pada ayat 4 dan 5 ini Allah menjelaskan bahwa pada hari itu bumi menyampaikan beritanya karena mendapat perintah dari Tuhan semesta alam. Nah, proses penyampaian berita oleh bumi atas perintah Allah menandakan bahwa tugas bumi telah berakhir. Jadi ketika bumi menyampaikan beritanya atas perintah Allah kepada manusia, dengan guncangan, dengan mengeluarkan isinya, itu pertanda bahwa tugas bumi sudah selesai. Nah, fenomena alam ini tidak dapat ditunda
bila telah tiba saatnya. Artinya hari kiamat itu tidak akan bisa ditunda oleh siapapun kalau seandainya waktunya sudah tiba. Karena hari kiamat itu telah menjadi ketetapan Allah yang pasti terjadi. Ya, makanya kita meyakini ya dalam rukun iman bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan ini adalah bagian daripada rukun iman. Kemudian ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 ini Allah menjelaskan bahwa pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Jadi manusia dikeluarkan dari kuburnya. Orang-orang yang telah wafat ribuan tahun yang lalu ya, dan orang-orang yang wafat ya dalam jangka waktu barangkali yang tidak lama, itu akan dikeluarkan oleh Allah dari dalam kuburnya ya. Dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan berkelompok-kelompok ya. Mereka akan diperlihatkan balasan atas semua perbuatan mereka ya. Jadi kita nanti setelah kita dibangkitkan dari kubur kita, maka kita dalam keadaan berkelompok-kelompok. Untuk apa? Untuk melihat ya balasan apa yang akan kita terima. Nah, kemudian mereka akan berkelompok-kelompok berkumpul di padang mahsyar. Di satu tempat nanti ya, kita akan dikumpulkan di situ dan akan diperlihatkan kepada kita tentang balasan yang akan kita terima. Kita menunggu dengan was-was untuk menerima catatan amal perbuatan kita ya. Kemudian ayat yang ke-7 dan ke-8, keadilan Allah pasti benar ya, amal sekecil apapun tidak akan tercecer ya. Jadi sekecil apapun, seberat zarrah ya, seberat zarrah, seberat atom ya, semua amal kita itu akan dicatat, akan dibalas ya. Tidak ada yang tercecer, semua akan dibalas sesuai dengan amal kita masing-masing. Oleh sebab itu kita wajib memperbanyak amal kebaikan kita. Kemudian dua ayat ini juga menunjukkan adanya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan surga atau neraka. Ada dua berita yang disampaikan, yaitu surga yang disediakan bagi orang-orang yang mempunyai perbuatan amal soleh sesuai dengan ajaran Islam, dan neraka disiapkan bagi orang-orang yang banyak perbuatan jahatnya dan jauh dari agama Islam. Jadi surga untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, neraka untuk orang-orang yang berbuat kejahatan. Surga penuh dengan kenikmatan ya. Mereka yang menghuni tempat itu akan berkumpul dengan sanak saudaranya yang beriman. Jadi di akhirat, di surga nanti kita akan dikumpulkan dengan saudara-saudara kita yang seiman ya. Saudara-saudara kita yang seakidah ya. Sedang neraka disiapkan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Mereka akan mendapat siksa yang amat pedih dan tiada henti. Jadi di neraka nanti sudah tidak ada lagi kematian, karena ketika kita misalkan disiksa hancur, maka dikembalikan kembali menjadi utuh kembali. Demikian mengenai surah Az-Zalzalah ini ya. Yang pertama, bahwa kita mesti sekali lagi mengimani tentang datangnya hari kiamat, karena itu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, kita persiapkan untuk kita menghadapi hari kiamat ya. Saya kira demikian kajian dari surah Az-Zalzalah ini. Harapan saya semoga kalian dapat memahami dan dapat mengamalkan. Kalau seandainya ada yang tidak jelas, silahkan nanti kalian bisa baca kembali di buku LKS dari halaman 20. Kemudian untuk tugas di rumah, tulis kembali Quran surah Az-Zalzalah dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 lengkap dengan terjemahnya pada selembar kertas. Kemudian hasilnya nanti silakan kamu antar ke sekolah dan kami tunggu di sekolah untuk mendapatkan penilaian. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.